Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Vivian Selvina dari tim Siap Kerja Pasker ID yang akan membawakan video tentang mengapa kreativitas sulit timbul. Video ini merupakan bagian kedua dari rangkaian seni berpikir kritis dan kreatif di dunia kerja. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai kreativitas, penting untuk memahami bahwa berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah hal yang berbeda. Meski keduanya adalah sebuah pencapaian proses berpikir. Berpikir kritis adalah proses menilai sesuatu yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan berpikir kreatif adalah proses menciptakan sesuatu berupa konstruksi ide baru atau rekonstruksi ide lama yang memiliki esensi kebaruan. Apakah berpikir kreatif kemudian menjadi aktivitas yang terdengar lebih sulit sebab harus menghasilkan kebaruan? Jika memiliki pertanyaan serupa, artinya teman-teman menyadari bahwa sebagian orang mengalami masalah di mana kreativitas seringkali sulit timbul. Penyebab pertamanya bisa jadi karena melihat permasalahan dari perspektif yang sempit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, ada kecenderungan untuk melihatnya dari sudut pandang normal atau yang biasa terjadi, sehingga secara tidak sadar membangun tembok yang membatasi diri dengan solusi kreatif. Contohnya, ketika Anda diminta untuk menghubungkan 9 titik ini dengan tarikan garis satu kali yang tidak boleh putus ataupun berulang, apa yang kemudian akan Anda lakukan? Jika teman-teman mencoba namun selalu gagal, kemungkinan teman-teman membutuhkan perspektif yang baru dan lebih luas. Lihat dua gambar setelah ini. Dua gambar ini menunjukkan pendekatan kreatif yang seringkali terhalang, sadar maupun tidak sadar, karena hanya berfokus pada titik-titik yang dianggap sebagai batasan. Padahal, tidak ada instruksi yang melarang teman-teman untuk keluar dari titik-titik tersebut. Dengan menyadari hal ini, lain kali saat teman-teman dihadapkan pada suatu masalah, tantang diri teman-teman untuk keluar dari batasan imajiner yang selama ini ada. Poin kedua bisa dijelaskan dengan gambar yang sama. Bayangkan apabila gambar solusi yang disediakan hanya satu, dan Anda otomatis berpikir bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Akibatnya, teman-teman tidak akan mendapatkan formula lain yang sebetulnya juga bisa menjadi solusi. Pada beberapa kesempatan, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah solusi yang teman-teman miliki merupakan satu-satunya jalan keluar? Memiliki perbandingan akan membantu teman-teman mengambil keputusan yang lebih baik. Limitasi ketiga yang membuat kreativitas sulit muncul adalah hanya berfokus pada solusi pertama yang terpikirkan. Hal ini bisa terjadi saat teman-teman dihadapkan pada persoalan yang dianggap remeh atau sangat mudah diselesaikan, sehingga teman-teman merasa tidak perlu berusaha terlalu keras untuk menyelesaikannya. Sesekali, cobalah untuk melakukan evaluasi ulang tentang apakah solusi yang pertama selalu muncul adalah solusi terbaik dan satu-satunya. Keempat, terlalu banyak informasi sama berbahayanya dengan terlalu sedikit informasi. Pekerjaan seperti pengatur lalu lintas udara misalnya akan menerima banyak sekali informasi, apalagi ketika cuaca sedang buruk. Apabila tidak bisa mengembangkan kemampuan untuk menyortir informasi, maka kemudian akan sulit membuat keputusan di saat-saat genting. Memilih informasi yang relevan akan mendukung timbulnya solusi kreatif dalam pekerjaan. Kelima, ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu masalah karena perasaan cemas berlebihan dan rasa terburu-buru menyebabkan seringkali teman-teman tidak bisa berpikir kreatif. Terlebih, hal tersebut akan semakin membuat teman-teman merasa terperangkap dan tertekan dengan keadaan. Akan lebih baik untuk memahami ritme kerja yang teman-teman miliki. Ingat, tidak semua orang bisa bekerja baik mendekati tenggat waktu atau deadline. Jika teman-teman tipe yang membutuhkan waktu lebih lama dan konstan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada salahnya mencicil pekerjaan tersebut agar bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai atau melebihi dari ekspektasi.
Semoga video kali ini memberikan teman-teman pengetahuan dasar tentang alasan kreativitas seringkali sulit timbul. Tentu saja, ada beberapa alasan lain yang bisa teman-teman tambahkan sendiri. Bukankah menghasilkan informasi tambahan dan ide baru merupakan tujuan teman-teman mempelajari cara berpikir kritis? Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.